Resmi sudah, Indonesia akhirnya dipimpin sosok baru setelah dalam 10 tahun terakhir Indonesia memiliki Pak Jokowi sebagai presiden. Kini tongkat estafet kepemimpinan telah diberikan kepada Bapak Prabowo, di mana Minggu 20 Oktober yang lalu, Prabowo telah resmi diambil sumpah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, yang memunculkan harapan baru untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tapi di luar pembahasan soal Indonesia secara menyeluruh yang tentunya akan sangat kompleks, dunia sepak bola juga memiliki harapan besar baru dari Pak Prabowo. Salah satunya adalah mimpi untuk membawa timnas berkiprah di ajang Piala Dunia. Banyak program dan gebrakan pun diyakini akan muncul guna memajukan sepak bola Indonesia. Lantas apa saja? Inilah rangkuman menarik soal sepak bola dan mimpi Presiden baru Pak Prabowo membawa timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Voices all around me, whispers through the crowd. Minggu 20 Oktober 2024, sejarah baru tercipta di Republik Indonesia ketika sosok Prabowo Subianto secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Momen ini sendiri tidak hanya berarti dalam politik di Indonesia, tetapi lebih dari itu. Ini juga berarti untuk dunia olahraga di Indonesia. Seperti kita tahu, sosok Prabowo merupakan sosok yang memiliki kecintaan yang besar pada dunia olahraga. Salah satu olahraga favoritnya adalah renang. Namun perannya dalam dunia olahraga jauh lebih luas dari itu, teman-teman. Seperti bagaimana ia mengabdikan diri selama 37 tahun terakhir dengan berkontribusi besar dalam memajukan pencaksilat di Indonesia, di mana Pak Prabowo juga tercatat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI. Namun selain itu, ia juga memiliki visi besar untuk sepak bola Indonesia, dengan salah satunya untuk mengantarkan timnas Indonesia berkiprah dan berkompetisi di ajang Piala Dunia. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Menurut Pak Prabowo, meski ia menyukai olahraga sepak bola dan suka menonton sepak bola, namun ia tak pernah menonton ajang Piala Dunia. Alasannya pun membuat semua pecinta sepak bola bergetar saat menyebut jika itu karena tidak ada timnas Indonesia yang bertanding di ajang sepak bola antar negara terbaik di dunia tersebut. Untuk itu, ia sekali lagi mengatakan akan membawa Indonesia ke ajang Piala Dunia. Saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Apa yang disampaikan Pak Prabowo sendiri sejatinya bukanlah bualan semata. Saat di sisi lain, kita sudah melihat ia bekerja untuk memajukan sepak bola Indonesia. Sebut saja bagaimana ia mendirikan Akademi Garuda Yaksa, sebuah akademi yang dibangun di area Bekasi dengan fasilitas kelas Eropa yang bisa digunakan untuk memunculkan bibit-bibit pemain berstandar dunia. Selain itu, kerjasama juga dibangun Prabowo dengan berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan Qatar Aspire, guna meningkatkan kualitas Akademi Garuda Yaksa. Prabowo juga selalu memperhatikan timnas yang dibuktikan dengan bagaimana ia selalu berkolaborasi dan berdiskusi dengan Bapak Erick Thohir yang saat ini menjadi Ketua Umum PSSI. Hingga terbaru ia juga sempat bertemu FIFA untuk membahas soal pengembangan sepak bola Indonesia. Jelas Pak Prabowo nggak main-main, dan kepemimpinannya yang akan kembali berkolaborasi dengan Erick Thohir, kami pikir akan membantu timnas untuk terus berkembang mewujudkan impian Garuda, berajang di Piala Dunia dengan yang paling dekat yakni tampil di ajang Piala Dunia 2026. Saat ini, salah satu langkah strategi yang dilakukan PSSI untuk bisa mewujudkan mimpi Indonesia tampil di ajang Piala Dunia, yakni menarik anak-anak berdarah Indonesia yang berada di luar negeri. Langkah ini dinilai tepat karena secara singkat bisa meningkatkan level tim Garuda.
Dan itu dibuktikan dengan bagaimana timnas kini telah mampu bersaing dengan tim-tim top Asia. Seperti bagaimana timnas sempat menahan imbang Australia dan juga Arab Saudi. Di sisi lain, langkah menarik pemain keturunan berdarah Indonesia untuk membela timnas juga mendapatkan dukungan penuh dari Pak Prabowo. Seperti dalam pidato yang pernah ia sampaikan. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar. Bicara soal langkah timnas merekrut pemain-pemain keturunan yang ada di sepak bola Eropa, banyak pemain keturunan sepertinya makin tertarik untuk bisa gabung timnas. Beberapa nama yang telah menunjukkan kode yang kami pikir akan segera gabung, diantaranya adalah Jairo Redwood, Miliano Jonathan, hingga Pascal Craig. Untuk Miliano Jonathan, pemain yang baru saja melakukan interview dengan ESPN Netherlands itu menjelaskan bahwa PSSI telah menghubunginya. Sedangkan untuk Pascal Craig, sebuah kode ia kirimkan ketika rekan setimnya Joe Pirro menuliskan komentar Indonesia is calling dalam postingan di akun Instagram Pascal Craig. Sebaliknya, di postingan Joe Pirro, Pascal Craig gantian menuliskan komentar ID player atau Indonesia player. Sebagai info, kejadian serupa pernah dialami oleh rekan Miss Hilhurst. Ketika itu, salah satu teman Miss Hilhurst berkomentar Indonesia di unggahan Miss. Banyak warganet yang menganggap komentar tersebut sebagai sindiran. Namun kenyataannya, Miss bersikap positif terhadap Indonesia dan akhirnya bergabung dengan timnas. Begitupun juga Kevin Dix yang pernah berkomentar di live Martin Pass sebelum akhirnya Kevin juga memilih untuk gabung ke Indonesia. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna see. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang gabung timnas, apalagi dengan kualitas seperti Kevin Dix, Jairo Redwood, hingga Pascal Craig serta Miliano Jonathan, kami pikir hal itu akan membuat potensi timnas Indonesia untuk bersaing di round 3 dan menuju ajang Piala Dunia akan semakin besar, meskipun mungkin lewat round 4. Saat ini sendiri timnas tengah menduduki posisi kelima klasmen di grup C, hasil dari 3 kali imbang dan 1 kali kekalahan. Dengan 3 poin, peluang timnas untuk bisa lolos Piala Dunia lewat round 3, kami pikir akan cukup sulit. Ketika itu artinya timnas harus menempati posisi 2 besar. Meski apapun bisa terjadi ya. Tapi yang lebih realistis, Indonesia lolos ke round 4 dan bersaing untuk bisa lolos Piala Dunia lewat round tersebut. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. So, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Yang pasti, Pak Prabowo sudah menjelaskan jika ia punya mimpi besar untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan semoga itu bisa terjadi di bawah kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia. Sebagai penutup, terima kasih untuk Presiden ke-7 Indonesia, Pak Jokowi, yang juga sudah berusaha keras untuk memajukan sepak bola Indonesia. Lihat deh, pesan terima kasih para pemain timnas seperti Martin Pass hingga Mark Klok. Atau komentar dari legenda Australia Tim Cahill di postingan PSSI soal presiden terbaru Bapak Prabowo. So, sekali lagi, semoga ini adalah awal yang hebat untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.